Dewan juri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lasko Sihotang, peserta lomba khotbah Kemsuskam 2020 dengan tema Keluarga Sejahtera Seturut Kitab Suci. Kutipan khotbah yang saya ambil kali ini yaitu dari Penginjil Matius bab yang ke-25 ayat 14 sampai 30 dengan judul atau dengan subtema perumpamaan tentang talenta. Beberapa hari sebelumnya, Yesus menceritakan perumpamaan tentang Mina yang mengajarkan atau yang memberitahukan bahwa kerajaan Allah itu akan memerintah di masa depan. Dan hari ini, Yesus masih bersama para rasulnya di Gunung Zaitun menceritakan perumpamaan yang hampir serupa dengan perumpamaan ini, yaitu perumpamaan tentang talenta. Perumpamaan tentang talenta ini sudah sangat sering diperdengarkan untuk kita. Dan melalui penginjil Matius hari ini, kita diberi gambaran tentang sebuah rumah tangga yang terdiri dari majikan dan hamba. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan yang pergi ke luar negeri itu dan kembali lagi, yang dimaksudkan di sini adalah Yesus yang pergi ke rumah Bapaknya lalu kembali lagi kepada kita. Inilah inti, inilah poin utama dalam perjanjian ini, dalam perumpamaan. Dia memusatkan perhatian kita kepada fakta bahwa kita berada dalam rumah tangga itu sebagai anak dan sebagai hamba. Namun seringkali kita menekankan posisi kita hanya sebagai anak dan kita mengabaikan posisi kita sebagai hamba, sebagai budak yang harus menjalankan talenta yang dititipkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tentang talenta ini mengandung banyak sekali makna, mengandung poin-poin yang sangat kaya dan sangat tegas. Pertama, setiap hamba diberi talenta menurut kesanggupannya. Yang satu diberi 5 talenta, yang seorang lagi diberi 2 talenta, yang seorang lagi diberi 1 talenta. Apa maksud dari kalimat ini? Mengapa tidak diberi saja 5 talenta, 5 talenta, 5 talenta? Karena Tuhan itu paham betul seberapa sanggup hamba itu menjalankan talenta itu. Saya ingin berbagi sedikit tentang kisah saya. Saya adalah seorang tunanetra, low vision atau penglihatan kurang jelas. Saya tunanetra mulai sejak saya lahir. Dulu saya sangat bercita-cita, sangat berkeinginan menjadi seorang pastor, menjadi seorang imam Katolik. Saya sangat mengagumi. Tetapi seiring berjalannya waktu, keinginan itu mengikis. Keinginan itu memudar. Karena lambat laun saya tahu menjadi seorang pastor itu rupanya tidak boleh yang tunanetra. Janganlah, itu kesimpulan saya lah dulu ya. Bagaimana bisa nanti kita melayani umat? Sedangkan ini saja sebenarnya tidak bisa saya baca. Tapi saya ingat posisinya di mana. Dalam jarak tertentu saya bisa membacanya. Namun dalam keadaan seperti tadi, saya menginginkan menjadi seorang pastor, namun saya berhenti di tengah jalan. Seringkali apa yang terpikir dalam hati saya? Tuhan, mengapa saya seperti ini? Tuhan, kok seperti ini ya? Mengapa saya miskin? Mengapa saya tidak sama seperti yang lain? Mengapa saya tidak diberi talenta sama seperti yang lain? Itu sering sekali terbenak dalam hati saya. Tapi lambat laun saya sadar, apa arti dari itu? Apa keuntungannya kita memikirkan seperti itu? Yang diajarkan di sini adalah bersyukur. Kita harus mampu bersyukur apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kali itu saya mendengarkan sebuah lagu seperti ini.
dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Seketika itu, saya bertanya, di mana rasa syukur saya? Saya bahkan diberi bakat oleh Tuhan yang bahkan tidak dimiliki oleh semua orang. Yang kedua yang diajarkan selain bersyukur di sini adalah ketekunan, kesetiaan dan tanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan dengan talenta yang diberikan kepada kita? Seringkali kita berpikir seperti ini. Saat kita berdoa, kita memohon berkat kepada Tuhan, kita berharap atau kita berpikir berkat yang kita doakan itu sama hasilnya seperti yang kita harapkan. Tetapi pikiran kita jelas sangat berbeda dengan Allah. Kita meminta, Tuhan berikanlah saya ikan biar saya makan. Kita tidak sadar kita setelah diberi pancing dan jala. Supaya apa? Supaya kita bekerja, supaya kita bertekun, supaya kita bertanggung jawab. Nah, saudara-saudari yang terkasih, lalu apa keuntungannya jika kita menjalankan talenta itu? Yang pertama, kita akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam penginjil Matius dikatakan tadi, hai hamba-Ku yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikanmu dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Sering kita berpikir bahwa SD, SMP, SMA itu sama saja, sama-sama sekolah, sama mendapatkan 1 buah kertas menamakan ijazah. Padahal itu jelas sangat berbeda. Di situ kita diajarkan kesetiaan tahap demi tahap. Jika kita tidak setia mulai dari hal yang paling kecil, kita tidak akan bisa mendapatkan hal yang besar. Kita bisa lihat ijazah itu memang sama, tapi kita lihat foto yang di dalamnya. Waktu kecil masih imut-imut gitu, SMP sudah mulai nambah kebiasaan, kedewasaannya, SMA tambah nampak lagi. Itulah maknanya. Semakin besar tanggung jawab, maka semakin terlihat. Lalu, poin yang kedua adalah menjadikan berkat itu, menjadikan talenta itu menjadi berkat bagi sesama. Kita harus menjadikan potensi-potensi atau bakat-bakat yang ada dalam diri kita menjadi berkat bagi sesama, menjadi ladang mencari berkat, menjadi kebaikan bagi sesama. Dan apa konsekuensinya untuk yang menerima 1 talenta tadi? Apa konsekuensinya jika kita mengabaikan posisi kita sebagai hamba, sebagai budak yang harus menjalankan talenta? Daripadanya akan diambil talenta itu, seperti yang menerima 1 talenta, yang kehilangan talentanya karena dia malas dan jahat. Ambillah uang itu daripadanya, lalu berikan kepada yang 10 talenta. Diambil. Kenapa nggak diberikan saja? Dia kan cuma 1, yang ini 10, yang ini 4. Tapi itulah, siapa yang memiliki, kepadanya akan diberikan. Siapa yang tidak memiliki, daripadanya akan diambil. Tuhan telah merencanakan yang terbaik untuk kita. Tuhan telah memberi talenta-talenta untuk kita kembangkan. Dan tugas kita adalah menyadari itu, merawat dan menjaga itu, agar menjadi berkat bagi sesama.
Walaupun saya tunanetra dan saya tidak jadi menjadi seorang imam yang saya cita-citakan seperti dulu, tapi saya sangat bersyukur dan saya akan mengikuti kemana Allah akan menuntun saya. Saya yakin Dia punya jalan terbaik untuk saya, untuk saudara sekalian. Semoga permenungan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Semoga. Amin.